Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar pelajaran sejarah kebudayaan Islam bab 3 Fathul Makkah dan akhir hayat Rasul, yaitu pembelajaran kedua, dakwah Rasul di kalangan raja-raja. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Berdoa mulai. Nah, dakwah Rasulullah di kalangan raja-raja ini dengan menggunakan surat, yaitu dengan mengutus seseorang untuk menyampaikan surat-surat tersebut kepada beberapa kerajaan. Yang pertama ada surat dakwah kepada Kaisar Romawi, yang kedua surat dakwah kepada Kaisar Persia, yang ketiga surat dakwah kepada Najasyi, yang keempat surat dakwah kepada Muqawqis gubernur Mesir. Baik anak-anak, dari keempat ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, surat dakwah kepada Kaisar Romawi. Surat ini disampaikan kepada Raja Heraklius, Raja Romawi Timur, yang dibawakan oleh Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Berikut isi suratnya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad hamba Allah dan pesuruhnya. Kepada Raja Heraklius, pembesar negeri Romawi, kesejahteraan semoga atas orang yang mengikut petunjuk yang benar. Aku mengajak engkau dengan seruan Islam, maka dari itu Islamlah engkau agar engkau selamat. Allah akan memberi pahala kepada engkau 2 kali lipat. Maka jika engkau berpaling, tidak mau mengikuti Islam, sesungguhnya atas engkaulah dosa rakyat. Wahai ahli kitab, marilah kepada suatu kalimat yang sama antara kami dan engkau semua, yaitu janganlah kita beribadah melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari isi surat tersebut bahwasanya Rasulullah mengajak kepada raja itu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Raja Heraklius menerima surat dakwah ini dengan baik, dan surat ini disimpan baik-baik dalam sebuah kotak dari emas. Nah, pembawa surat itu lalu diizinkan kembali dengan membawa beberapa hadiah dari raja, serta sehelai surat untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad. Hadiah ini oleh Nabi dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Kesimpulan dari dakwah Nabi melalui surat diterima baik-baik dengan Raja Heraklius. Yang kedua, surat dakwah kepada Kaisar Persia. Surat ini disampaikan untuk Kisra atau Raja Abrawis, Raja Persia, yang dibawa oleh sahabat Abdullah bin Huzaifah. Isi surat sebagai berikut. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad utusan Allah kepada Kisra, pembesar negeri Persia. Kesejahteraan semoga atas orang yang mengikuti petunjuk yang benar dan yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mengaku tiada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya. Islamlah engkau agar engkau selamat. Jika engkau tak mau, maka sesungguhnya atas engkaulah dosa orang Majusi. Itulah isi surat dari Rasulullah untuk Raja Abrawis. Setelah itu, surat dakwah Nabi ini disambut dengan tidak baik oleh Kisra Abrawis itu. Bahkan suratnya dikoyak-koyak atau disobek-sobek sambil marah-marah. Pembawa surat itu diusir. Lalu segala tindak tanduk raja ini oleh Abdullah bin Huzaifah diceritakan kepada Nabi. Beliau bersabda, "Ya Allah, hancurkanlah oleh engkau kerajaannya." Doa Nabi ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena
Tidak beberapa lama hancurlah kerajaan Persia itu, dan rajanya sendiri mati karena dibunuh oleh anaknya yang bernama Shirwaih. Begitu juga Shirwaih mati karena dibunuh oleh saudara perempuannya. Itulah tadi dakwah Rasulullah di kalangan Kaisar Persia, sehingga ditolak mentah-mentah surat beliau atau dakwah beliau, maka azab Allah langsung turun kepada kerajaan tersebut. Yang ketiga, surat dakwah kepada Najasyi, yaitu Raja Habasyah. Surat ini dibawakan oleh sahabat Amr bin Umayyah. Isi suratnya sebagai berikut. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad utusan Allah kepada Najasyi, Raja Habasyah. Sejahteralah engkau, sesungguhnya saya memanjatkan puji kepada Allah, beserta engkau yang tidak ada Tuhan selain Allah. Dan sesungguhnya saya berseru kepada engkau, hendaklah engkau menyembah Allah, tidak ada sekutu baginya, dan taatlah engkau, ikutilah aku, dan percayalah engkau kepada apa yang telah datang padaku, karena sesungguhnya aku ini utusan Allah, dan sesungguhnya aku mengajak engkau dan bala tentara engkau untuk menyembah Allah yang luhur. Lalu surat dakwah ini oleh Raja Najasyi dibenarkan, bahkan ia mengakui bahwa Tuhan itu Allah dan Muhammad adalah pesuruhnya. Jadi dalam hal ini Raja Najasyi membenarkan segala ucapan dan petunjuk Nabi. Sambutannya dengan sangat baik. Jadi surat ini diterima dan Raja Najasyi langsung masuk Islam. Yang keempat, surat dakwah kepada Muqawqis, gubernur Mesir. Surat ini dibawakan oleh sahabat Hatib bin Abi Balta'ah untuk disampaikan kepada Raja Kibti atau Raja Mesir. Isi suratnya sebagai berikut. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad Rasul Allah kepada Muqawqis, pembesar negara Kibti atau Mesir. Kesejahteraan semoga atas orang yang mengikuti petunjuk yang benar. Selain itu, maka sesungguhnya aku menyeru kepada engkau dengan seruan Islam. Islamlah engkau agar engkau selamat. Allah akan memberi pahala kepada engkau 2 kali lipat. Maka jika engkau berpaling, sesungguhnya atas engkaulah dosa segenap rakyat Kipti atau Mesir. Wahai ahli kitab, marilah kepada satu kalimat yang sama antara kami dan engkau semua, yaitu janganlah kita beribadah selain kepada Allah dan janganlah kita mempersekutukannya dengan sesuatu. Dan janganlah sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika kamu berpaling, katakanlah olehmu, saksikanlah olehmu bahwa sesungguhnya kami adalah orang Islam. Itulah tadi surat dakwah kepada Muqawqis, gubernur Mesir, kepada Raja Kipti. Lalu apa tanggapan Raja Kipti? Raja Kipti waktu itu menerima utusan Nabi yang membawa surat dakwah itu, menyambutnya dengan penuh perhatian dan budi luhur. Surat dakwah itu setelah dibaca lalu dimasukkan ke dalam sebuah bejana yang baik dan indah, dibikin yang terbuat dari gading. Lalu diserahkan kepada seorang putri yang masih gadis. Nah, ia mengajak bicara utusan Nabi itu. Seterusnya, Muqawqis membalas surat Nabi dengan balasan yang baik. Di samping itu, ia mengirimkan 2 orang gadis dan beberapa helai pakaian serta seekor binatang bighal. Nah, nama kedua orang gadis ini yaitu Mariah dan Shiren. Selanjutnya, Mariah itu dijadikan istri oleh Nabi dan Shiren dihadiahkan kepada sahabat Hasan bin Sabit lalu dinikahkannya. Nah, itulah tadi dakwah Rasulullah di kalangan raja-raja dengan menggunakan surat dan mengutus seseorang untuk menyampaikan. Dan ada beberapa surat yang diterima dan tidak diterima. Baik anak-anak, sampai sini dulu penjelasan Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.